Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Ini adalah bahan yang saya akan gunakan untuk dijadikan pupuk dan akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Jadi toge ini banyaknya yang saya akan gunakan 1/4 dan akan saya olah tahap demi tahap. Dari 1/4 ini setara dengan 5 kilo pupuk. Selain bagus untuk manusia, dari toge ini kandungan dari hormonnya itu sangat bagus, sangat tinggi apabila diterapkan dijadikan pupuk ke tanaman ya teman-teman. Cara ini saya sudah coba, saya sudah terapkan ke beberapa media tanaman untuk merangsang pertumbuhan. Jadi kegunaan dari toge ini kalau dipupukkan ke tanaman itu bagus untuk merangsang pertumbuhan. Lalu setelah ini teman-teman, tahap yang pertama di sini saya akan mempersiapkan terlebih dahulu air 5 liter ya teman-teman, 5 liter yang saya akan gunakan ke dalam wadah seperti ini. Mau ember, mau apa saja boleh teman-teman, yang penting muat berisi air 5 liter. Jadi pupuk dari toge ini ya teman-teman, bahan dasar dari toge ini sangat cocok apabila dikocorkan atau dipupukkan ke tanaman-tanaman yang masih kecil. Jadi pertumbuhannya itu 2 kali lebih cepat. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, tinggal dimasukkan saja ke dalam air yang sudah disiapkan. Jadi tidak usah di blender ya teman-teman, dikarenakan bahannya itu mudah lunak. Cukup dengan cara diramas, dihaluskan dengan tangan saja. Jadi seperti ini ya teman-teman. Selain itu juga ya teman-teman, pupuk yang saya akan buat sekarang ini bukan hanya untuk menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan, dikarenakan akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Jadi pupuk yang saya akan buat sekarang ini untuk melebatkan bunga dan buah ya teman-teman. Jadi tanaman cepat berbuah dan berbuah lebat juga. Bisa diterapkan ke beberapa media tanaman seperti tanaman cabai, sayur-sayuran, pohon pete, durian, dan yang lain-lainnya. Jadi mohon disimak cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pembuatan pupuk atau meracik pupuk dan perkebunan. Jadi cukup seperti ini aja ya teman-teman caranya, tidak usah di blender atau menggunakan alat penghalus dikarenakan bahannya mudah lunak. Cara manual menggunakan tangan saja sudah halus lunak seperti ini. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap yang pertama ya teman-teman, di sini saya akan mempersiapkan untuk campuran bahan yang kedua. Dan untuk campuran bahan tambahannya di sini saya akan menggunakan cucian air beras ya teman-teman. Jadi tambahan bahan yang keduanya saya akan menggunakan cucian air beras. Jadi cucian air beras ini yang saya sudah fermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman, sekitar 2 minggu. Usahakan cucian air berasnya itu cucian yang pertama, tidak usah diulang-ulang ya teman-teman. Cucian air beras yang pertama yang digunakan untuk dijadikan campuran bahan pupuk ya teman-teman. Jadi ini yang saya akan gunakan ini sekitar 1 liter yang saya akan gunakan untuk campuran bahan yang keduanya. Jadi bahan-bahannya itu 5 liter air bersih ya teman-teman, air biasa, lalu 1/4 toge dan 1 liter air cucian beras. Lalu setelah ini dan kalau sudah selesai ketiga bahan atau kedua bahan sudah dimasukkan menjadi satu, nanti saya akan memasukkan bahan-bahan berikutnya untuk tambahannya ya teman-teman. Seperti biasa kalau sudah selesai bahan-bahan dimasukkan ya teman-teman, diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata dari bahan-bahan yang sudah dimasukkan, dari air biasa, dari togenya, sama air cucian berasnya. Seperti ini diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata, menyatu menjadi satu ya teman-teman. Lalu setelah ini untuk tahap berikutnya ya teman-teman, kalau sudah selesai diaduk tercampur merata menjadi satu, di sini saya akan memasukkan untuk bahan yang berikutnya. Dan untuk bahan campurannya itu saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya akan gunakan ya teman-teman, sekitar 1 on saja yang digunakan untuk campurannya. Jadi pupuk NPK ini yang saya akan gunakan ini yang sudah dilarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Dikarenakan bahan dari pupuk NPK ini agak sedikit keras, jadi saya larutkan terlebih dahulu menggunakan alat wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 on saja yang digunakan untuk campuran bahan yang utamanya, pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Ini untuk membantu melebatkan
agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Tinggal dimasukkan saja ya teman-teman seperti biasa ke dalam racikan atau bahan-bahan yang sudah diproses dengan tahap demi tahap seperti ini, dicampurkan menjadi satu. Dan kalau sudah selesai dimasukkan menjadi satu seperti biasa, diaduk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, agar tercampur merata. Lebih bagus lagi unsur haranya waktu dipupukkan ke tanaman yang mau dipupuk. Oke teman-teman, kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu, lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Difermentasikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai tahap fermentasi, tinggal dikocorkan saja ke tanaman yang mau dipupuk. Dan untuk cara pemakaiannya ya teman-teman, dosisnya itu tergantung dari tanamannya kecil sama besarnya. Kalau tanaman yang masih kecil bisa menggunakan 1 gelas ya teman-teman per tanaman. Kalau yang tanamannya sudah besar tanggung seperti itu, bisa menggunakan 1 gayung ya teman-teman per tanaman. Mungkin segitu teman-teman penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.